Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Dr. Ana Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah Kritik Sastra, dan juga teman-teman semuanya yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 akan melanjutkan pembahasan mengenai kritik sastra, yaitu mengenai prinsip-prinsip kritik sastra. Nah, jadi kelompok kami akan membahas mengenai prinsip apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pembaca atau pengkritik sastra. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Intan, saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan juga ada Dayu Widianti sebagai pemateri kedua, dan Najma Nurmala sebagai pemateri ketiga, ada Nijwah Arianti sebagai pemateri keempat, lalu Yola Januari Kristi sebagai pemateri kelima, dan yang terakhir ada saya Lamita Setiawan sebagai pemateri keenam atau pemateri terakhir. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip karya sastra. Kami mengambil dari dua pendapat ahli, yaitu menurut Yudhoyono dan juga Suwardi Endaswara. Prinsip sendiri yaitu berarti pegangan pokok. Nah, menurut KBBI sendiri, arti prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok berperilaku atau bertindak. Prinsip utama yang harus dipegang oleh seorang kritikus sastra yang pertama adalah objektivitas, tidak berat sebelah, dan bertanggung jawab. Prinsip filosofis yang mendasari kritik sastra yang pertama adalah setiap kritik sastra yang lahir itu belum tentu sempurna atau belum tentu memiliki manfaatnya. Maka dari itu diperlukanlah sebuah kritik untuk mengetahui apakah sebuah karya sastra tersebut layak untuk dijadikan sebuah bacaan. Yang kedua adalah karya sastra itu ada yang sengaja diciptakan untuk tendensi dan simbol-simbol khusus, sehingga butuh kritik yang mampu memahaminya. Maksudnya adalah sebuah karya sastra diciptakan itu tidak semua orang langsung memahami isi dari karya sastra tersebut. Maka dari itu dibutuhkanlah sebuah kritik sastra untuk menafsirkan atau memahami sebuah karya sastra tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip kritik sastra menurut Yudhoyono KS. Ada 3 prinsip yang beliau kemukakan. Di antaranya, yang pertama adalah kritikus membaca karya sastra. Dan yang kedua, kritikus menjelaskan karya sastra. Dan yang ketiga, kritikus melaporkan karya sastra. Untuk yang pertama yaitu kritikus membaca karya sastra. Tentu saja ya teman-teman, jika kita ingin mengkritik sebuah karya sastra, maka kita harus terlebih dahulu mengenal atau membaca karya sastra tersebut. Seorang kritikus atau pembaca berhadapan dengan karya sastra dan terjadilah penghayatan atau pendalaman pada karya sastra tersebut. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kita harus membaca sebuah karya sastra, dan yang paling biasanya terjadi itu adalah tugas ya. Seperti yang sedang kita jalankan pada saat ini, yaitu kita diberi tugas untuk mengkritiki sebuah karya sastra. Maka dari itu kita harus terlebih dahulu membaca karya sastra tersebut. Pada saat kita membaca karya sastra, maka akan membangkitkan naluri yang berkembang dan muncullah tanggapan, reaksi, tafsiran terhadap karya sastra yang dibaca. Tafsiran bisa mengarah pada apresiasi, pujian, atau sebaliknya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai kritikus menjelaskan karya sastra akan dibahas oleh teman saya yaitu Dayu Widianti. Oke teman-teman, kita beralih ke bagian kritikus menjelaskan karya sastra. Nah, sebagai pembaca atau kritikus itu tergerak untuk menjelaskan suatu karya sastra tersebut. Nah, harus menjelaskannya itu harus secara konseptual dan juga sistematis. Jadi tidak acak-acakan. Nah, lalu menjelaskannya itu mengenai seluk-beluk karya sastra yang dipilih. Jadi misalnya novel, nah kita harus menjelaskan mengenai novelnya itu seperti apa, lalu pengarangnya itu siapa, judulnya apa, dan warna novelnya, dan sedetail mungkin menjelaskan mengenai karya sastra tersebut, novel tersebut ya. Nah, kedudukannya itu bagaimana dari karya sastra yang lain apabila dibandingkan dengan karya sastra A dan B. Nah, lalu jenis genre sastra, misalnya novel. Nah, novel ini termasuk ke dalam genre sastra mana nih? Oh, ternyata ke dalam genre sastra prosa. Nah, dan juga kita sebagai kritik juga harus mampu menjelaskan
kehebatan maupun kekurangan dari sebuah novel maupun karya sastra lain. Misalnya kan tadi novel ya, jadi harus bisa menjelaskan mengenai kekurangan novel ini apa, lalu kelebihannya itu apa, gitu, seperti itu. Nah, menjelaskannya itu secara sis yang telah dilakukan. Nah, lalu tidak cukup itu, teori-teorinya juga harus bisa mengkupas mengenai karya sastra tersebut sehingga dapat mendapatkan suatu simpulan dari karya sastra yang dikaji atau yang dikritik tersebut. Nah, bagaimana sih cara membongkar suatu karya sastra atau menilai atau mengkritisi suatu karya sastra itu? Pertama, kita harus memilih mengenai analisis memakai teori yang mana. Misalnya teori mimesis, sosiologi sastra, maupun teori-teori mengenai kritik sastra. Nah, tahapan yang selanjutnya yang wajib dilakukan oleh seorang kritikus yaitu harus mampu melaporkan atau mengkomunikasikan hasil penilaiannya terhadap sebuah karya sastra. Nah, penyampaian pelaporan penilaian atas sebuah karya sastra itu bisa dilakukan dalam dua jangkauan. Yang pertama, jangkauan secara terbatas, dan yang kedua adalah jangkauan secara luas. Jika jangkauan bisa dilakukan secara terbatas, maka kritikus bisa melaporkan atau mengkomunikasikan hasil penilaiannya dalam acara seminar, kemudian dalam acara diskusi, atau bahkan dalam kegiatan berceramah. Sedangkan dalam jangkauan yang lebih luas, seorang kritikus dapat menyampaikan atau melaporkan hasil penilaian terhadap karya sastranya melalui jurnal yang telah terpublikasi atau bahkan dalam surat kabar atau juga bisa dalam sebuah majalah. Nah, apabila seorang pembaca telah berhasil menulis laporannya terhadap penilaian sebuah karya sastra, terlepas itu dipublikasikan atau tidak, maka pada tahap tertentu sudah mampu dikatakan tindakannya sebagai pembaca yang kritis, artinya pembaca yang sudah kreatif, kemudian pembaca yang sudah ada dalam tahap ahli, bahkan bisa dikatakan bahwa pembaca itu sudah ada dalam kategori profesional. Namun, prestasi seorang kritikus baru akan nampak setelah sukses atau mampu mengkomunikasikan hasil penilaiannya kepada publik sastranya secara profesional. Dengan pengertian, ya tidak hanya sekali-kali, tetapi terus secara berkelanjutan sehingga mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Dengan kata lain, pengakuan masyarakat terhadap kritikus bukan karena profesinya, melainkan berdasarkan prestasi dan juga isi hasil dari apa yang dia komunikasikan kepada publik sastranya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kritik sastra. Menurut Dr. Suwardi, M. Baswara, M. Hum. Prinsip kritik sastra ada 3, yaitu 1. Kritikus menganalisis karya sastra, 2. Kritikus menafsirkan karya sastra, 3. Kritikus menilaikan karya sastra. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritikus menganalisis karya sastra. Sastra adalah menguraikan unsur-unsur yang membangun karya sastra dan menarik hubungan unsur-unsur tersebut. Sastra adalah proses membongkar karya sastra menjadi bagian-bagian kecilnya, seperti tema, tokoh, alur, latar, gaya, bahasa, dan kemudian mencari tahu bagaimana bagian-bagian itu saling terhubung dan bekerja sama untuk menciptakan makna keseluruhannya. Tujuannya adalah memahami lebih dalam apa yang disampaikan pengarang dan bagaimana caranya. Prinsip utama kritik sastra yaitu objektivitas, tidak berat sebelah, bertanggung jawab, dan penuh semangat inovatif. Objektivitas dan tidak berat sebelah, maksudnya kritikus harus menilai karya berdasarkan teks sendiri, bukan perasa pribadi atau prasangka. Penilaian harus adil dan seimbang. Bertanggung jawab, kritikus harus memberikan alasan yang jelas dan didukung bukti dan dari karya sastra untuk setiap penilaiannya. Mereka harus menilai berdasarkan sadar dan dampak dari kritik sastra, penuh semangat inovatif.
Kritikus diharapkan mencari cara baru atau berperspektif segar dalam memahami dan menafsirkan karya sastra, bukan hanya mengulang pandangan yang sudah ada. Sekian dari saya. Buku yang ditulis oleh Dr. Suwardi Empraswara. Tahap kedua dalam mengkritik karya sastra yakni tahap menafsirkan atau interpretasi. Menafsirkan atau interpretasi dalam konteks karya sastra dapat dimaknai sebagai upaya memperjelas atau memperjernih maksud yang terkandung dalam sebuah karya sastra, baik secara eksplisit maupun implisit. Ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama. Yang pertama yakni memusatkan interpretasi pada ambiguitas, kias, atau kegelapan dalam karya sastra. Maksudnya, seorang kritikus sastra tidak hanya terpaku pada makna-makna yang tampak secara eksplisit atau langsung, melainkan juga menggali kedalaman makna yang tersembunyi, yang mencakup penafsiran terhadap berbagai ungkapan yang memiliki makna ganda, penggunaan bahasa, kiasan, simbol-simbol, serta bagian-bagian karya yang samar atau sulit dimengerti pada pandangan pertama. Yang kedua yakni memperjelas makna karya sastra dengan menjelaskan unsur-unsur pembentuk dan jenis karya sastra itu sendiri. Dalam pendekatan ini, seorang kritikus berusaha meningkat makna karya sastra dengan cara membedah struktur dan komponen-komponen yang ada di dalamnya, seperti tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, serta bentuk atau genre dari karya tersebut. Setelah dilakukannya proses penafsiran, maka akan diperoleh dua macam tafsiran. Yang pertama, ada tafsiran longgar, dan yang kedua ada kritik ketat. Tafsiran longgar sendiri ialah penafsiran yang tidak bersifat mutlak atau absolut. Dalam tafsiran ini, makna yang dihasilkan masih terbuka, mengandung celah atau kekosongan yang memungkinkan pembaca lain untuk menambahkan pemahaman mereka sendiri. Yang kedua ada kritik ketat yang berbalikan dengan tafsiran longgar, di mana jenis kritik ini bersifat menekan dan menentukan. Dalam jenis ini, kritikus cenderung memberikan interpretasi yang sangat kuat dan nyaris final terhadap makna karya, sehingga tidak memberi ruang bagi pembaca untuk menawarkan tafsiran alternatif. Baik, selanjutnya ada menilai karya sastra. Penilaian dapat diartikan menunjukkan nilai sastra dengan bertitik tolak dari analisis dan penafsiran yang telah dilakukan. Penilaian seorang kritikus sangat bergantung pada aliran-aliran, jenis-jenis, dan dasar-dasar kritik sastra yang dianut seorang kritikus. Akhirnya, prinsip utama kritik sastra adalah sebuah pertimbangan sastra. Pertimbangan sastra akan menyangka pembobotan karya sastra. Jalur pembobotan amat ditunggu oleh semua pihak agar sastra tetap terjaga kualitasnya. Menurut Adam 1969, analisis, interpretasi, dan penilaian karya sastra harus didasarkan pada hakikat karya sastra sendiri. Kritik sastra perlu memperhatikan hakikat sastra, yaitu multi-interpretable. Kritik perlu mendasarkan pada kenyataan yang ada dan sifat-sifat karya sastra sendiri. Artinya bertolak dari pernyataan apakah karya sastra itu. Jadi, kritik sastra patut berpangkal juga pada teori sastra. Hal ini sudah mengingat bahwa sesungguhnya 3 bidang studi teori sastra sejarah yang erat hubungannya. Sekian dari saya kembali ke moderator. Terima kasih. Baik teman-teman, itulah pembahasan mengenai prinsip-prinsip karya sastra dari 2 ahli, yaitu Yudhoyono KS dan juga Suwardi Empraswara. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau bertanya lebih lanjut mengenai materi prinsip-prinsip karya sastra, dipersilahkan. Dan untuk kesimpulan pembelajaran kali ini adalah prinsip kritik sastra yang harus dipegang oleh kritikus adalah membaca, menjelaskan, dan melaporkan karya sastra menurut Yudhoyono KS tahun 2009. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip kritik sastra menurut Suwardi Empraswara adalah kritikus harus bisa menganalisis, menafsirkan, dan menilai. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.